Piwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami talk show ala warung kopi bersama saya Yofi Irmansyah dan rekan saya Iqbal Mahib. Dan di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu youtuber senior juga nih. Iya. Dikenal dengan kata-kata apa Bang Iqbal? Piwo. Oke. Piwo. Terus Dan dari latar belakang pekerjaan beliau ini adalah manajer manajer di di Alfas Coffee. Alfas Coffee cabang Air Tiris. Langsung saja kita perkenalkan. Oke, terima kasih. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Sao TV, sahabat Piwo, Fami Ojo Channel. Ya, bahagia sekali malam ini saya diundang di Sao TV ini. Ya, sebenarnya kalau dibilang youtuber senior tidak lah. Ya, kita masih pemula, tapi mungkin kebetulan lebih dulu satu langkah. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Fahmi Nugraha. Nah, kebetulan dari Wong Ocu. Nah, asli Wong Ocu. Jadi kalau kata orang-orang atau mungkin karyawan kita di tempat bekerja kayak orang Cina, iya. Tapi Cina Ocu. Jadi Cina Ocu ya. Oke, jadi saya asli Morajalai. Ya, seperti Yofi katakan tadi, saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif, yaitu brand Yamaha di PT Alfas Coffee cabang Air Tiris. Nah, lanjut. Oke, kalau tadi menyinggung tentang masalah YouTuber, betul. Ya, Pi ya, Iqbal ya. Kalau kisahnya, saya pertama kali mencoba membuat konten ini di Oktober apa November 2019. Nah, jadi apa yang melatar belakang ini? Ya. Bang Fahmi Kenapa nih? Entah mencoba karena, gitu kan? Entah karena pernah kena piwo gitu. atau karena lihat ada salah seorang temannya yang udah mencoba atau atau kayak mana gitu? Tapi kalau menurut saya kayaknya karena memang hobi kayaknya. Ya. Atau udah nggak asing lagi mukanya di kamera gitu kan? Oke. Gimana, Bang? Jadi sebenarnya kata-kata piwo itu ya baru mungkin di 5-6 bulan belakangan inilah ya. Jadi awalnya saya membuat konten YouTube itu tahun 2019 Oktober atau November. Itu bermula pada saat saya ke Sepang ya, ke Malaysia, nonton MotoGP live di sana. Nah, jadi kemudian ya selonjor. Jadi iya. Jadi pada saat saya di sana, kawan WA, "Bang, kalau bisa kirim video abang di sana, video pada saat live MotoGP tersebut, kirim ke saya. Saya punya channel YouTube," katanya. Nah, jadi disitulah awal. YouTuber kamper juga ya? Bukan baru ya, tidak perlu disebutkan namanya ya, teman saya. Jadi pada saat saya kirim videonya. Nah, pada saat setelah dari Sepang pulang lagi ke Indonesia, kita ke Bangkinang ini, terpikirkan waktu itu bukan tentang masalah MotoGP-nya, tetapi kita kan punya passion sendiri, kita punya hobi sendiri, dan mungkin saya rasa bisa dieksplor itu. Nah, dan kebetulan saya adalah hobi terabas, trail adventure, ya kan? Keras juga hobinya ya. Itulah agak-agak Hobi mahal, Bang. iya. Kau ini pada agar-agar lah sih. Oke. Nah, jadi saat itu di Oktober akhir atau November itu saya lupa, ada event trail adventure di Rohul atau di Kuansing, saya pun lupa. Nah, di situ saya mulai mencoba memasukkan video yang saya dapat, saya upload di YouTube, di channel YouTube. Nah, ternyata perlahan terus setelah saya lihat juga reaksi penonton pun ada, ya akhirnya ya ini pun harus diseriuskan. Nah, jadi awalnya cuma iseng-iseng doang ya? Ya bukan iseng-iseng tapi mencoba dulu. Udah ada niat. Ya, mencoba dulu. Jadi ini kayaknya
setelah ngirim video sama apa buat teman tadi ya? Iya, setelah saya kirim video buat teman pada saat live MotoGP itu sampai lagi ke sini. Hasil upload temannya nonton nggak? Ada. Kita tonton. Jadi ada termotivasi lah. Ya, nah, jadi disitulah awalnya saya memberanikan diri mencoba membuat channel YouTube. Nah, Daripada saya buatin video buat orang, ya. apa salahnya saya punya channel sendiri kan? Iya. Nah, itu kisahnya awal-awalnya. Jadi sekarang Bang, untuk video-video yang abang upload setiap minggu itu abang ikut nggak Trabasnya gitu? Oke. Jadi Aku dapat videonya dari mana? Gitu? betul. Jadi kita banyak teman, ya alhamdulillah teman mendukung, dari rekan-rekan bisnis juga mendukung. Kemudian kita juga ada di dalam suatu wadah organisasi, ya Ikatan Trail Adventure Riau. Oke, kawan-kawan kita Riau, ya tetap dukung Fami Ocu dan jangan lupa juga Sao TV official. Nah, jadi singkat ceritanya di Itario tadi teman-teman sepakat. Saya sudah membuat konten YouTube yang mungkin dominan tentang trail adventure, dan di situ saya konsisten melakukan upload paling tidak mungkin dalam 1 minggu 3 buah video. Jadi kawan-kawan sudah langsung pada saat mereka event dimanapun berada, entah itu di Riau ataupun luar Riau, masuk video ke grup kita, ke grup WhatsApp. Nah kemudian kita cobalah olah bahan-bahan mentah tadi menjadi sebuah video, sebuah karya untuk kita masukkan ke channel gitu. Konten sendiri, Ya. jadi support juga dengan teman-teman Trabas ya. Betul. Ya seperti itu. Selama melakukan aktivitas Trabas juga sekaligus kan sekarang udah sekaligus bikin konten nih ya kan. Oke. Kesulitan, nah kita ngomong kesulitan lah. Ya. Mungkin kalau kita tonton secara kasarnya, mungkin kesulitannya bisa kita lihat sih di situ ya. Cuman detailnya gimana kesulitannya yang Bang Fami Ocu alami? Ya kalau sekarang ini setelah kita evaluasi bersama, channel YouTube Fahmi Ocu channel ini sudah berumur 11 bulan. Ya, 11 bulan dan alhamdulillah kita sudah diakui pihak YouTube lah. Sudah monetis dan ya iklannya sudah ada bro. Iya sudah pakai iklan Fahmi Ocu channelnya. Ya, mudah-mudahan Sao TV segera menyusul. Ya, ini pun viral nanti di Kampar khususnya. Jujur kami pun termotivasi juga loh. Ya. Dengan Bang Fahmi channel Bang Fahmi. Alon-alon asal kelakon. Betul. Ya, kan? Asal kelakon. Ya. Sampai lambe asal sampai. Asal sampai. Asal selame. Ya tadi sorry, kita lanjut. Ya, saya lanjutkan. Kesulitan yang kita hadapi pasti ada. Pertama, apabila video yang kita ambil dengan peralatan yang seadanya, yang tidak mumpuni. Karena saya sampai sekarang masih menggunakan handphone, masih menggunakan Android. Ya belum lagi pakai kamera kamera GoPro atau segala macamnya belum. Nah, teman-teman yang nonton YouTuber yang masih pakai handphone, jangan berkecil hati. Betul, ya bisa. Saya sudah buktikan. Ya. Yang penting kita selalu Ya. mengeksplorasi, selalu belajar. Nanti kita kasih bocoran aplikasi apa yang dipakai Bapak untuk mengedit videonya ya. Oke. Bocoran dapur ibaratnya. Iya. Dan siapa aktor di belakangnya itu untuk mengedit video Bang Fahmi? Ngedit sendiri atau gimana? Ya, saya ngedit sendiri, tapi juga dibantu sama anak saya. Makanya jangan banyak ngeluh teman-teman. Ya. Jadi ya kita sambil cerita ya, tidak terlalu formal saja. Tapi yang jelas kawan-kawan para kreator Indonesia, Kampar khususnya, Ocu, Wong Awak Kusodo, ya. Apalagi kalian masih muda-muda, saya sudah hampir setengah abad, tapi masih semangat. Ya. Hampir setengah abad. Berapa Bang? Ya sekitar 6-7 tahun lagi lah. Mau setengah abad ya kan. Ya tapi semangat, masih semangat, dan saya buktikan ke kawan-kawan semua, ke yang muda, kita masih bisa eksis. Nah, itu dia. Karena selain kita pun punya teman-teman. Betul. Yang pasti bakalan support kita. Tergantung keinginan kita. Betul. Bang Fahmi aja yang sendiri ya Bang ya? Ya. Membangun YouTube-nya. Betul.
11 bulan. Sendiri maksudnya apa nih Bang? Maksudnya itu sendiri. Saya pemain tunggal. Iya, pemain tunggal. Kalau mungkin Sao TV sudah punya tim. Ya, sudah punya tim dari kalian masih muda-muda, pergaulan pun banyak. Pasti akan lebih bisa cepat eksis. Amin. Ya. Tekniknya ya. Teknik lapangannya ya. Ya. Kalau kesulitan di editingnya? Oke. Jadi pertama tadi kesulitan tentang peralatan di lapangan ya, termasuk juga pengambilan gambar segala macamnya, karena pada saat saya langsung katakanlah mengambil konten langsung live ya, saya harus langsung terjun ke sana, dan karena memang itu hobi saya dari Ventur. Kemudian belum lagi dari bahan-bahan mungkin konten video dari teman-teman yang lain. Itu yang pertama tadi. Yang kedua masalah editing ya, kita pasti menggunakan aplikasi yang mungkin sama dengan rekan-rekan YouTuber pakai lah. Mungkin ada yang A, B, C, D merek aplikasinya. Nah, pada saat editing memang banyak belajar kita di editing tadi, bagaimana style kecerahan, suara, kualitas gambar, semua harus kita pelajari. Jadi akhirnya perlahan memang kasih Wan ya, Piwo tapi ya. Jadi memang yang penting intinya mau belajar lah, itu intinya. Jadi Bang, untuk di Trabas sendiri ini teman-teman yang di Trabas sangat mendukung ya Bang? Sangat mendukung, luar biasa. Kalau untuk YouTuber di Trabasnya cuma Abang sendiri ya, yang kalau yang dari Kampar? Dari Kampar sekarang saya sama ada satu lagi channel Bungsu TV official kalau nggak salah. Teman kita juga satu komunitas di komunitas trail Kampar ini masih ada juga. Dan satu komunitas bisa saling support ya. Iya betul. Ini dari cerita Bang Fahmi ini, dia mengangkat hobi dia untuk dijadikan hobi. Betul. Berarti kalau kita ini memang hobi drama semua. Yang sama TV ya. Tapi saya nggak tahu juga Bang Iqbal, di dunia nyata drama juga. Enggak kan? Enggak. Hampir lah ya. Jadi apa, kita berbagi berbagi informasi, memberikan masukan ya kawan-kawan ya. Saya sebagai YouTuber pemula Kampar juga, terlepas dari hal yang saya bicarakan di awal tadi, ada teman yang meminta salah satu video saya pada saya di Malaysia. Mungkin kawan-kawan Kampar semuanya, bahkan mungkin Riau itu sudah kenal dengan Habib Ramadan, ya kan? Oh iya. Kan kemarin videonya sama Habib Ramadan ya Bang? Iya. Jadi saya pun collab dengan Habib Ramadan juga pernah trail adventure 2 hari. Tetapi yang mendasari selain itu, yang membuat saya terinspirasi juga dari Habib Ramadan salah satunya. Jadi si Habib pernah datang ke tempat kerja kita, ke showroom kita, ke Direma Air Tiris. Dan pada saat itu bercerita tentang bisnis, bukan tentang masalah konten kreator untuk YouTube. Ya sponsorship lah istilahnya dalam pembuatan video klipnya, dan itu kebetulan alhamdulillah kita bantu. Nah dari situ akhirnya makin menjadi-jadi nih di dalam hati saya, si Habib umur 20-an bisa sukses, bisa berhasil, ya saya akan coba walaupun saya sudah 44 katakanlah begitu ya. bahasa awak mengelibu. Sampai ke puncak. Jangan tapi boleh oleh. Jadi disitulah asal muasalnya Fahmi Ocu Channel ini, kawan-kawan semuanya. Sampai akhirnya collab sama Habib ya. Ya, terakhir saya collab sama Habib di bulan Agustus. Bukan, kami berencana waktu itu mau upacara bendera di Batu Tilam 17-an. Tapi tidak jadi, dan akhirnya kita harus turun tanggal 17 sore atau tanggal 18-nya. Kita 2 hari di sana menjelajah hutan Kampar Kiri Hulu dengan Habib Ramadan. Woi, Panema. Panema. Oh, brother. Di mana sekarang nih? Kapan Sao TV diajak collab? Emang ini sebagian dari collab sih sebenarnya. Kapan gitu? Mana tahu nanti dikasih motor satu-satu ya.
Kami diajak ke Trabas. Kami 8 orang. Iya. 8 orang kami dikasih motor satu Trabas. Gitu. Nanti Bang Coy dikasih kaptul ya. Enggak, dikasih pick up aja, Vega aja. Vega ya. Iya. Jadi kemarin Bang saya ada lihat di video Abang di medsos ada rencana mau bikin acara besar-besaran nih saya lihat ada yang saya kenal di sana Bang JB juga. Ya. Ada yang abang wawancarai kemarin. Betul. Itu betul. rencana apa Bang? Jadi kita di Kabupaten Kampar ini komunitas Trail Adventure Kampar, Korwil Kampar, di bawah naungan Ikatan Trail Adventure Riau. Jadi sudah menentukan namanya adalah Batras. Jadi Batras itu adalah Bangkinang Trail Adventure sekitar. Jadi kalau sudah kata sekitar, berarti kan bukan hanya harus Bangkinang saja, tapi sekitar wilayah Bangkinang adalah termasuk di Batras. Nah, kemarin kita sudah coba survei jalur, rencana memang kita akan melakukan event privat lah, yang mungkin skala nasional. Itu lokasi di mana? Lokasi di perbatasan hutan Siabu dan Kampar kiri tengah. Nah, di daerah Siabu dalam, dan itu pun mungkin menghabiskan waktu untuk event main 2 hari 3 hari juga. Ya masih hutan liar. Sekalian kasih tahu pemirsa. Iya. Memang sahabat Vivo dimanapun berada, kita sudah buat oret-oret lah catatan tentang rencana event akbar di akhir tahun ini. Tapi mudah-mudahan COVID semakin sirna lah dia di muka bumi ta'ala. Ya. Jadi semakin hilang, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan ada beberapa teman-teman tim juga yang mendukung ini, termasuk dari pihak TNI, Polri yang siap mendukung untuk menyukseskan acara event ini nantinya. Jadi jangan lupa undang spesial Bang untuk pesawat TV nanti. Pasti kita undang. Dan perlu kita ya seperti inilah, duduk bersama, cerita bersama, saling memberikan masukan, motivasi ya kan. Siap. Insya Allah. Tapi jangan lupa motornya untuk kami. Yang WR kemarin. Yang WR ya Bang ya. Iya. 155. Ya 155. Kalau cewek yang bilang apa? WR 115. Oke. Jadi Coy setelah dapat WR 155 persiapan lagi itu. Iya. Berarti dapat WR ya? Jadi ini yang Vivo lu. Jadi mau tanya nih sama Iya, saya juga penasaran. hal yang menantang saat bermain Trabas. Main Trabas ini yang membuat menantang, yang membuat Bang Fahmi ketagihan gitu. Iya. Saya ada lihat videonya dia lempar motornya ke bawah gitu. Iya. Jadi memang hobi Trabas ini hobi yang memacu adrenalin lah ya. Dan plus beresiko. Nah, tetapi bedanya Trabas dengan kita motocross kompetisi, Trabas ini semua kita yang ngatur. Kenapa saya katakan kita yang ngatur? Karena jalurnya sudah ada. Dan kalau tidak mampu melewati itu, carilah jalur alternatif untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Beda dengan kompetisi. Beda dengan kompetisi, kita sudah ada jalurnya, harus jumping, harus lompat segala macam, harus dilewati. Nah, bedanya dengan Trabas atau trail adventure ya seperti itu. Kita harus pandai-pandai mensiasati mencari jalur alternatif kalau seandainya ini memang berisiko tinggi. Nah, jadi intinya memang memacu adrenalin. Tapi ini memang salah satu hobi yang berisiko lah menurut saya tentang hobi Trabas ini. Memang kita lihat seperti yang adik-adik lihat semua video-video yang pada saat saya ada di situ, kadang-kadang teman pun saya videokan motor terbang, motor jatuh atau lepas kontrol, ya itu memang tidak ada rekayasa gitu kan. Pernah patah tulang Bang Fahmi? Kalau saya pribadi alhamdulillah masih belum. Tapi cedera ya ini kemarin main di Siabu kebetulan masih bengkak. Masih ada bekasnya ya. Tapi ya alhamdulillah masih ada cedera ringan lah. Ya jangan sampai lah seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk Trabas ini kan dikenal dengan hobi mahal. Iya. Jadi untuk yang berkeinginan bermain Trabas, seperti apa nih langkah awalnya Bang Fahmi? Dan seberapa mahal sih hobi ini gitu. Iya, untuk kawan-kawan yang
berkeinginan ya mencoba, mencicipi atau memiliki hobi yang sama tentang trail adventure, memang biaya relatif sih sebenarnya, relatif kalau untuk cost yang kita keluarkan. Tetapi yang jelas pasti harus ada motor trail yang mumpuni lah istilahnya, walaupun merek lokal, tidak build up. Kemudian sarana dan prasarananya, perlengkapan semuanya memang harus ada. Karena kita harus, paling penting harus safety. Ya, karena kita main di hutan yang tidak tahu kondisinya apakah lumpur, apakah terjal atau tanjakan atau bebatuan, jadi harus safety. Dan dibilang mahal tadi, ya tergantung manusianya, orangnya sih. Ya, karena pun merek-mereknya pun standarnya ada, mau yang kelas bawah, menengah atau yang mahal, ada semua. Jadi kalau yang rata-rata yang pakai merek luar, ya agak-agak minder juga kita kalau biasa. Ya, sebenarnya tidak. Bagi saya, event trail adventure merupakan ajang silaturahmi. Kenapa? Saya sudah sering mengikuti event ini dan saya mulai terabas di tahun 2011-2012 lah ya. Mengikuti event lokal di Riau, kemudian di Sumatera Barat, ya. Tapi justru di situ menjadi event silaturahmi karena kita banyak tambah teman, gitu kan. Tambah teman, dan saya lihat disitulah artinya tolong menolong. Nah, di event Trabas ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Pada saat salah seorang itu jatuh atau mungkin terperosok di lumpur, kita ada di situ, ya, otomatis kita tolong, kita tarik, kita bantu. Walaupun bukan teman kita, orang lain lah, kata orang luar. Disitulah positifnya. Kuncinya sudah sehobi. Betul. Secara tidak langsung ya teman kita. Ya. Jadi Bang Fahmi tidak mau ngaku juga kalau hobi Trabas ini hobi mahal. Sekarang kita tanya nih, ada berapa kali Bang Fahmi ganti motor untuk Trabas ini? Baru 3 kali. Baru 3 dalam sebulan. Tidak, baru 3 kali ganti motor lah. Yeah. 3 kali mau ganti motor dengan 3 brand yang berbeda, ya kan? Sekarang pakai apa? Ya, Yamaha WR lah. Dasar review. Dasar Yamaha WR. Ini yang dengar-dengar WR. Kadang-kadang sih datang dia. Mana Bang Cahil? Jadi nggak dibatasi lah ibaratnya, kan banyak juga nih yang motor bebek di Trabas-Trabasi. Ya, gitu. ya. Nggak ada masalah. Yang jelas kan kita sehobi. Gitu. Betul. Ada yang pakai nggak? Ada. Ya, kawan-kawan di Sumatera Barat rata-rata mereka modifikasi sendiri, ya, menggunakan mesin motor bebek, kemudian mungkin shock breakernya dirubah, bannya dirubah lagi, ya. Yang penting melumpur bersama. Nah, itu intinya. Satu lagi Bang. Oke. Bang Fahmi ini kan dikenal Ocu Piwo. Ocu Piwo. Asal muasal Bang Fahmi ngambil kata Piwo ini apa? Iya. Kenapa nggak pilin gitu kan? Iya. Pilin, Pio, apa boleh Bang? Iya. Damo, Gomiu, Kui. Ya. Siwi. Oke. Ya, jadi Fahmi Ocu, namanya sudah jelas pakai Ocu ya. Jadi saya memang asli orang Ocu Kampar. Ya, Bukan Ocu-Ocu Cina. bukan Ocu-Ocu Cina, bukan Cina Ocu atau yang lainnya, tapi saya adalah asli orang Putra Daerah Kampar. Nah, jadi hashtag Piwo itu sudah identik di konten saya, di YouTube channel saya. Nah, sebenarnya ke Piwo itu bisa kita analogikan bahasa awak kan memiwo, coba ikuti ibaratnya begini, kita memeras kain yang baru dicuci, ya, supaya kain itu cepat kering, kita piwu sekuat tenaga supaya kain itu cepat kering. Nah, jadi analogi piwu itu ke hobi saya sama seperti memutar gas motor gitu. Berarti Piwo ini bisa diarahkan kemana aja gitu. Betul. Kan? Nah, Kayak kalau kita suka sama cewek, gimana Bang? Piwo aja. Jadi bisa kemana pun masuknya. Nah, kalau saya dengan hobi sepeda motor yang saya putar gas, bahasa kita memutar itu sama dengan Piwo, ya sudah hashtag Piwo. Dan alhamdulillah hashtag Piwo ini teman-teman
Riau Daratan khususnya, bahkan Jambi ya. Amrizal Boyjang itu teman saya content creator juga di Jambi, sudah memakai kata-kata Piwo ini juga. Ya. Bukan asli Ocu ya, Mas? Asli dia memang kebetulan orang Puo, Bangkinang Barat. Nah, tapi berdomisili di Jambi. Nah, jadi beberapa buah videonya sudah juga menggunakan kata-kata Piwo. Ampai to winco. Lain mesin. Iya. Putri. Nah, itulah. Jadi apa? mendunia. Memerasik kuat tenaga. Ya. Semangatnya lah Semangat. ibaratnya. Iya. Kalau ibarat kain di Nggak meras. nganggung. Iya, tidak ada nanggung. Ketemu yang terjal pun di Piwo aja gitu kan. Kalau bahasa Indonesia mungkin gaspol lah. Gaspol. Gaspol, Piwo, gaspol. Ah, ya, seperti itu. Jadi Bang Yopi ini yang video kali ini kita kasih judul aja, asal muasal kata Piwo. Karena ini kata yang udah lama hilang nih Bang Yopi. Iya. Piwo, apalagi Kata legend ya. di bahasa Ocu lah ya. Jadi untuk konten kreator lainnya kita boomingkan lagi kata-kata Ocu yang sudah lama hilang. Gitu. Boleh. Jadikan karakter Anda masing-masing. Ya. Betul, setuju. Mau Piwo apa-apa tadi tuh Bang, banyak tuh. Banyak bahasa-bahasa Oh, kampung Piwo. asli ya. Sebenarnya begini, saya mengambil kata-kata Piwo itu karena saya juga suka melihat youtuber-youtuber yang skalanya sudah besar lah. Boleh dibilang di sini seperti Baim Paula, Bapau. Dia identik dengan kata-kata bosku. Nah, jadi setiap konten yang dibuatnya mengatakan bosku. Jadi mungkin itulah hashtag dia. Kata Halilintar Asia. Itu dia. Habib Ramadan Panema. Panema. Nah, Pandewa. ya. Jadi di situ. Ya, agak tujuannya supaya lebih mudah dikenal sih. Lebih cepat dikenal ya. Oh, Piwo. Kadang-kadang ada orang yang lewat waktu itu di sini saya, Piwo kan. Udah hampir melekat gitu. Nah, seperti itu. Mana yang mukanya? Atau kita kasih Bang Fahmi kayak apa ya? Pesan motivasi kan. Permainan lah sedikit. Nah, Piwo. Atau kita tes lah Bang Fahmi. Kita udah lama nih di Yamaha gitu. Oke. Kan produknya kayak Jupiter, NMAX, Vino, Ya. WR, Ya. kan ada CC tuh. Betul. Jadi kita bilang mereknya, Bang Fahmi bilang CC-nya berapa? Ini bahaya nih kalau ketahuan bos saya sudah tahu kacau nih. Masuk bos sanaan, ya sampai lah. Ayo bantirin. Oke, gas. Jupiter NMAX. Jupiter Jupiter MX. MX. Oke. Jupiter MX. Jadi Jupiter MX ini atau MX King ini Saya ini lupa ya nih. Ini timnya gimana? Dalam waktu cepat apa? Dalam waktu cepat. Ada. Ya. Ayo. Jupiter MX 155 cc. 150 cc. Bang Fahmi Ya. mulai bermain ya. Ya. Jupiter MX 150 cc. Bahkan Jupiter MX ini wah sangat disukai di negara tetangga kita Malaysia. Malaysia. Jupiter MX ini luar biasa. Pancing-mancing Wih. kita ya. Pakai dana. Jupiter MX King 150 cc. Wis. Ya, semua menjamur itu di Malaysia. Oke, next. Next. Langsung ya. Yamaha Lexi. Lexi 125 cc. Wah, itu yang Matic itu mantap tuh, Bro. Nah. si seksi Lexi gitu. Yes, si seksi Lexi. Fiction. Fiction 155. Tunggu dulu, cek dulu. Nanti kita checklist yang benar nanti. Selanjutnya Vino 125. 125. Kita hanya bisa tanya CC ya. Iya, CC aja. Bison. Bison 150. Agak lama jawabnya Karena Bison sudah tidak produksi lagi. Oh, ya. Bison sudah tidak produksi lagi. Aerox. Aerox 155. Sama ya. Itu saudaranya NMAX itu. Iya. Beda bapak ya. Iya. Cowok.
Tidak sih, sebenarnya sama cowok cewek sama. Cuman Aerox ini dia lebih kepada bentuk yang sporty, Lebih tangguh kayaknya. lebih sporty dan lebih gaya anak muda. Kalau Aerox ini. Nah, kalau untuk Aerox ini semua kalangan. Kalau NMAX saya nggak mau nanya lah. WR 155. kalau cuy bang 115. Hero Sableng. Keuangan kalau ada Indonesia. Mio banyak, Mio M3, Mio S, ya kan. Tetapi semua tergolong ke 125 cc. Jadi kami dari Saut TV sangat berterima kasih kepada Bang Fahmi Ojo Oke. mengizinkan kami memberi support untuk kami syuting, untuk kami buat video di kantornya. Ya. Dan kami sangat seperti rumah sendiri lah. Kami dibiarkan bebas gitu berkreasi di sana. Ya. Dan mudah-mudahan kedepannya terus berlanjut. Ya. Dan jangan lupa untuk anggota Saut TV-nya didiskonkan sedikit. Siap. Ya sebenarnya kawan-kawan semua, adik-adik saya, ya saya sangat bangga ya dengan kalian, ya umur masih muda-muda tapi sudah berpikiran positif, melakukan hal-hal yang positif, kreativitas tinggi. Ya, jadi ini perlu dicontoh ya, untuk kawan-kawan yang lainnya juga semuanya. Ya, kita bisa berkreatif dalam melakukan hal-hal positif. Ya, karena yang penting dalam konteks kreator YouTube ini, apabila kita memulai membangun sebuah channel YouTube, yang pertama konsisten, yang kedua komitmen. Nah, jadi kenapa saya katakan seperti itu? Saya hanya 10 bulan monetisasi, walaupun terlambat. Saya cerita ke Habib ya, saya cerita ke Habib Ramadan juga, 10 bulan bisa tercapai 1000 subscriber pertama, kemudian 4000 jam tayang, terlambat. Tetapi tidak ada kata terlambat sebenarnya. Ya, selagi kita mau berkomitmen, mau konsisten, pasti bisa. Nah, itu sih pesan saya kepada konten-konten kreator muda di Kampar khususnya. Jadi Bang Yobi, setelah kita bikin film di Alpha Scorpio yang kemarin, ini saya baru ketemu sama Bang Fahmi nih. Belum sempat tanya. Kami kan udah bikin video di sana, Yeah. tontonannya udah 1000 lebih. Okay. Ada nggak untuk penjualan WR-nya? Ya, menarik pertanyaannya. Jadi iya, pada saat video Saut TV tentang kita syuting di Dilar Yamaha kemarin, 1 hari setelah itu viewer sudah 1000-an lebih. Ya, pada saat pertama upload saya dapat langsung karena saya lonceng. Nah, ya, saya subscribe plus lonceng, bro, untuk Saut TV ini ya. Jadi saya share lagi di beberapa media sosial yang ada. Sekarang kita tidak berbicara tentang WR kita promokan harus langsung jual di RTRIS, tidak. Nah, jadi karena yang namanya kita berbisnis, kita pasti promosi. Pada saat kita melakukan promosi, bahkan kadang-kadang tidak ada mendapatkan penjualan. Tetapi apapun ceritanya, promokanlah bisnis kita. Nah, jadi seperti itu aja prinsipnya. Ya, kalaupun nanti tidak di RTRIS, orang yang membeli WR mungkin ada di Rohul atau di Pekanbaru, tapi karena melihat video kita, syukur alhamdulillah. Nah, jadi pesan poin positifnya di situ. Itu sih. Dan setidaknya orang bertanya gitu. iya, betul. Kenapa kok sampai gila-gila gitu Bang Coy itu kan? Apa kelebihan WR ini? Iya. Itulah hal positifnya. Betul. Sedangkan si Rohim pakai NMAX katanya kan? Dia harus di atas Rohim. Iya. Berarti harus pakai WR. Nah, lebih maco. Lebih jantan. Ternyata ditolak juga. Iya. Ngomong-ngomong Bang Coy-nya kemana nih? Bang Coy. Oke lagi kan. Katanya mau ketemu, udah dari tadi nungguin Bang. Iya. Nanti ditelepon Bang Coy-nya, kita langsung nanti mau bincang-bincang. Silon dulu kan. Bapak masuk. Jadi kita mau tanya apa lagi nih, saya sampai udah kehabisan kata-kata.
mendengar kata-kata motivasi Bang Fahmi tadi. Sangat luar biasa. Dan juga sekaligus ini saya mau sampaikan kepada pemirsa, dukunglah generasi-generasi yang ingin berkarya, ingin maju. Betul. Setuju, Bang Fahmi. setuju sekali. Baratnya pertanyaannya gini, Anda mau support yang mana? Sementara Anda tidak suka dengan generasi yang bobrok, rusak, dan tidak ingin maju. Tapi di sisi lain, kita tidak support dengan yang ingin maju gitu. Betul. Jadi maunya apa? Iya, Tanyanya kan gitu. Yang positif, yang terhindar dari Hal-hal negatif. ya. Dengan dunia seperti sekarang ini kan udah Lagi zamannya COVID kayak gini. generasi sudah banyak yang rusak kan. Coba Bang kasih kata-kata motivasi Bang. Jangan coy aja bang. Jangan coy aja. Coy entah pantun. Ya kalau saya tidak bisa berpantun seperti Coy, ya, tapi mungkin karena background saya manajemen atau katakanlah manajer di salah satu perusahaan otomotif tadi di brand Yamaha. Ya intinya teman-teman sekarang ini yang sudah ada ini, karena ibarat kita membuat suatu tim, ya pada saat awal-awalnya pasti menggebu-gebu, ya. Nah, sampai berjalan setengah langkah sampai di puncak. Bagaimana kita bisa bertahan di puncak tersebut? Nah, itu yang menjadi fokus utamanya. Jadi bukannya sekedar berpikir membentuk tim, menggebu-gebu sesaat, setengah jalan, tumbang, habis cerita. Ya, jadi tetap komitmen, tetap konsisten, dan intinya seperti Sao TV ini adalah pekerjaan tim. Mungkin berbeda dengan saya sebagai content creator, saya bermain tunggal. Saya pelaku, saya sutradara, saya segala macam, editing, segala macam sendiri saja, ya. Beda dengan kawan-kawan di Sao TV. Jadi intinya tetap komitmen bersama, konsisten bersama, ya komunikasi wajib. Jadi jangan sampai miskomunikasi. Kalau Bang Yopi udah tim yang keberapa nih Bang Yopi? Nggak tahu. Tapi dengan tim ini mudah-mudahan solid ya. Amin. Mudah-mudahan solid. Ya, itu sih. Istilahnya bukan bicara bagaimana Anda membentuk ya. Betul. Bagaimana Anda mempertahankan. Betul sekali. Betul sekali. Jadi Bang Yopi, saya kan sudah kenal lama nih sama Bang Fahmi. Ya. Kok nggak bilang-bilang udah kenal lama? Kenal lama. Oke. Bang Fahmi ini orangnya sebenarnya sangat humoris. saya paham kali. Oke. Bang Fahmi ini kalau kita tantang main di Sao TV, seperti apa nih? Aktor peran apa yang cocok untuk dia nih Bang Yopi? Kalau Bang Fahmi ini kayaknya banyak yang bisa diperankan. Jadi orang tua yang bijaksana bisa juga. Iya. Jadi Yang belecu-lecu bisa aja. Boleh.